Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan masalah penelitian. Apa yang diungkapkan oleh Marsudi Suparlan bagi sebuah atau seorang peneliti untuk mengungkapkan sebuah masalah penelitian. Ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk membuat sebuah masalah. Pertama, penciptaan masalah penelitian dilakukan dengan berlandaskan pada pembuatan suatu proposisi, teori atau hipotesa. Yang kemudian hasil kajian sejumlah teori sudah ada yang dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang dihadapi. Itu yang kemudian terciptalah masalah-masalah teoritis yang perlu dikaji kebenarannya berdasarkan atas fakta-fakta yang ada. Jadi bayangannya itu, dan kita sudah membaca sebuah teori atau sebuah buku yang menjadi landasan kita untuk berpikir, lalu kemudian kita coba lihat fakta di lapangan. Idealnya ada di buku ini, tapi faktanya berbeda, yang kemudian menimbulkan gap, yang kemudian akan menjadi masalah yang mau kita teliti. Itu jadi penting. Yang kedua, menciptakan suatu masalah penelitian dengan demikian sama dengan menciptakan suatu model atau teori hipotesa yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan penelitian dan bagi pengungkapan kebenaran proporsi teori hipotesa yang sudah kita buat. Ini sudah jelas ya. Lalu yang terakhir, setiap penelitian ilmiah yang sebenarnya sama dengan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menguji atau memungkinkan kebenaran teori yang diajukan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan. Dalam pembuatan masalah penelitian dimulai dengan memilih masalah penelitian itu sendiri. Untuk itu apa yang harus kita perbuat? Ada 2 hal yang menjadi penting untuk kita perlu perhatikan. Pertama, buat berdasarkan masalah sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang dilihat dan dirasakan sebagai sebuah masalah konseptual. Kemudian yang kedua, masalah penelitian dibuat berdasarkan dengan memperhubungkan kaitan antara suatu konsep dengan konsep yang lain, sehingga memerlukan adanya pembuktian mengenai kebenaran hakikat dari yang akan kita teliti. Itu berdasarkan atas bukti-bukti empirik atau secara objektif dan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini hal yang menjadi penting. Ada beberapa tahap yang diperkenalkan oleh Prof. Marsudi Suparlan almarhum dalam membuat masalah penelitian. Ada tahap membuat pernyataan maksud penelitian. Pertama adalah membaca, menyeleksi, dan memperdalam konsep yang relevan dengan masalah penelitian yang telah dipilih. Lalu yang kedua, membaca dan menyeleksi hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian yang telah dipilih
dan secara terseleksi menggunakan penemuan-penemuan yang terdahulu, baik mengenai tesis atau teorinya, maupun mengenai data yang relevan kegunaannya bagi masalah penelitian tersebut. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang menjadi penting adalah membaca dan mempelajari wilayah-wilayah masyarakat dan kebudayaan untuk diseleksi dan dijadikan sasaran penelitian atau setting penelitian kita ya. Untuk pembuktian kebenaran hipotesa yang telah dibuat, dimaksud di sini adalah hipotesa kerja yang telah dibuat, atau teori-teori yang ada berdasarkan atas bukti-bukti yang telah dikumpulkan dalam penelitian sebelumnya. Jadi, di dalam membuat sebuah masalah penelitian, penting juga penguasaan terhadap tinjauan pustaka itu menjadi sangat penting. Untuk itu kuncinya bagi mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa S2 maupun S3 di dalam menyusun masalah penelitian ini, kita benar-benar dituntut harus banyak membaca. Kita dituntut harus banyak membaca. Kita harus dituntut banyak membaca. Baik itu dari buku-buku, dari proceeding, maupun dari jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai dengan tema atau topik penelitian kita. Semoga apa yang kami jelaskan ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada sesi-sesi lanjutan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.